Benar pujian kami ya Tuhan, bahwa kami merasakan kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami merasakan anugerah-Mu di sepanjang langkah-langkah kehidupan kami. Terbukti Tuhan, kami ada sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa mengalir di sepanjang hidup kami, sehingga Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Dan satu kerinduan kami bersama ya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami yang layak dipuji disembah di sepanjang hidup kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, pimpin kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan, ketika kami baca, ketika kami renungkan, tidak lewat begitu saja, melainkan mendapat bagian dalam hidup kami, dan kami pakai untuk selalu melangkah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Ya. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka saya tidak tahu lagi apa kesananya. Bapak Ibu dan rekan saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan karena perkenannya sehingga saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu dan saudara di tempat ini. Dan yang kedua, saya bersyukur juga kepada pengurus, bahkan juga hambanya di tempat ini yang mengundang saya untuk datang di tempat ini untuk memberikan kebenaran firman Tuhan. Dan awalnya Bapak Ibu dan saudara, saya awalnya sebagai pembabat di kelapa sawit. Tapi ketika Tuhan menangkap saya lewat orang tua saya, Bapak Pendeta Ahmad Sutrayadi, saya boleh dibenahi, saya boleh diutus untuk melanjutkan suatu studi atau perkuliahan di Jawa Barat, di Cianjur, sehingga selesai. Saya tidak berpikir Bapak Ibu dan Saudara bahwa saya akan bisa berdiri di tempat ini. Tapi oleh karena kasih setia Tuhan, bahkan juga doa-doa dari orang tua angkat saya, Bapak Pendeta Yadi, sehingga saya ada sampai saat ini. Sebenarnya bukan karena orang tua saya atau bukan karena Tuhan, saya masih tetap jungkir balik di kelapa sawit di keliling sana. Mungkin saya masih menggendong apa namanya itu ya, tangki semprot itu. Saya mungkin masih pegang parang dan lain sebagainya. Tapi karena Tuhan menangkap saya lewat hambanya, sehingga saya diperlengkapi untuk memperlengkapi jiwa-jiwa yang ada. Dan saya bersyukur Bapak Ibu dan Saudara, saya bisa ada sampai saat ini. Perjalanan saya berangkat dari Toraja kemarin 5:30 subuh dan sampai di tempat ini jam 10:45 malam. Perjalanan yang cukup panjang, dibarengi dengan berkat Tuhan yang mengalir. Meskipun saya tidak akan bisa menahan secara manusia, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun saya sehingga kita bertemu di tempat ini. Jadi Bapak Ibu dan rekan saudara, saya perkenalkan diri. Sebenarnya nama saya, nama tertera saya sejak lahir saya itu yang sudah dibacakan tadi, Lidon Siapa. Tetapi ketika saya menjalani perkuliahan, setelah saya menjalani pelayanan, saya tidak cocok dengan nama itu. Sehingga saya lihat pun tadi di warta ada nama saya di situ, tetapi kesananya bukan.
Jadi Bapak Ibu dan Saudara, setelah didoakan nama itu, barulah saya tidak dikatakan bahwa sakit dan sakit. 5 tahun berturut-turut saya di rumah sakit terus karena nama itu. Tapi setelah didoakan seluruh hamba-hambanya, puji Tuhan, saya bisa berdiri sampai saat ini. Jadi nama saya Gideon. Ya, nama panggil saya. Tetapi nama yang ada di bawah warta tadi tetap saya pakai. Tetapi itu bukan nama panggilan. Tetapi itu yang dipakai karena itu yang sudah tertera dari keturunan nenek moyang sampai keturunan yang kebuatnya nanti. Jadi Bapak Ibu dan rekan saudara, saya masih sendiri. Ya. Sementara mencari melirik-lirik sana kemari, siapa tahu ada yang menyambut. Tapi saya percaya Tuhan akan sediakan. Tapi Tuhan juga tidak akan sediakan ketika saya tak cari. Amin. Masih ada yang ditanyakan? Kalau ada yang menanyakan istri sudah 5 tapi belum dilahirkan. Bapak Ibu dan rekan saudara, saya melayani sebelumnya ke sini, saya melayani di Kepulauan Riau, Sumatera sana. Saya 5 tahun di sana, mulai dari praktek sampai penempatan dan sampai penabisan. Jadi saya pulang dari sana berlibur dan saya rindu untuk bertemu dengan orang tua saya di sini dan Tuhan pertemukan saya. Itu semua karena kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, untuk lebih lanjut lagi, karena waktu semakin berputar, kalau kita akan sharing bersama sampai besok pun tidak akan habis-habisnya, babnya itu berturut-turut terus. Jadi nanti ketika ada yang mau rindu untuk sharing bersama, saya balik kita akan sharing bersama. Dan akan melandasi setiap persekutuan kita pada saat ini. Kita ambil dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sering kita membaca secara silih berganti. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara kedua, begitupun seterusnya sampai ayatnya yang ke-8. Di atas dulu perikop yang mengatakan bahwa perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baik aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, catatlah apa yang dikatakan hakim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, dia akan segera mendengarkan mereka. Akan tetapi karena sedemikian jauh pembacaan kita. Dikatakan berbahagia, bersukacita adalah kita semua yang membaca, mendengarkan, terbaik melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Tema yang kita rindukan pada saat ini yaitu jangan malas berdoa. Jadi ketukar tadi di warta. Jangan malas berdoa. Bapak Ibu dan rekan saudara yang terkasih, ada pernah mendengar bahwa doa adalah napas orang? Jadi ketika orang tidak berdoa berarti tidak pernah. Tapi karena
umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini berdoa, makanya masih ada nafasnya. Amin. Bapak Ibu dan rekan saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan pasti suka untuk berdoa. Sekali lagi, orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan Sang Juru Selamat pasti suka berdoa. Karena kenapa? Berdoa adalah suatu hal yang terpenting di dalam hidupnya, dan suatu hal obat yang harus dia pakai untuk menjalani setiap kehidupannya. Seperti di dalam ayat yang pertama mengatakan bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu itulah suatu hal yang harus kita kerjakan sebagai umat pilihan Allah yang sudah diselamatkan. Jadi dalam ayat ini Tuhan Yesus sedang mengajar para muridnya dan orang-orang yang ada bersamanya pada saat itu bahwa berdoa itu sangat penting. Dan juga berdoa menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu di ayat yang pertama tadi. Bahkan juga Tuhan Yesus memberikan ilustrasi kepada mereka pada saat itu tentang permintaan seorang janda kepada hakim yang tidak benar. Karena si janda ini terus-menerus datang meminta dengan tidak jemu-jemu bahwa belalah hakku terhadap lawanku. Siapa sih Bapak Ibu dan rekan saudara, ketika ada orang seumpama ada orang datang kepada kita bahwa, "Woi, berikanlah aku bajumu itu, karena saya sangat menyukai bajumu itu." Siapa sih yang hendak pekak telinganya ketika 1 menit kemudian datang lagi, kasihlah aku betul itu baju. Kasihlah dan kasih. Dan akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, hakim tidak benar itu mengabulkan permintaan si janda itu. Bahkan juga Bapak Ibu dan Saudara, dalam Lukas 18 ayat yang ke-7 di situ bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di sini, Tuhan sangat peduli kepada orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa kepadanya dengan tidak jemu-jemu, siang malam, dan Tuhan tidak akan mengulur waktu untuk menolong setiap kita yang datang kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang harus kita pelajari di dalam pembacaan kita pada saat ini. Mengapa berdoa itu sangat penting di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Yaitu yang pertama, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu dalam kehidupan kita hari lepas hari? Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu di dalam Matius 26 ayat 41 di situ mengatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Jadi ini adalah nasihat Tuhan Yesus yang sangat serius kepada murid-muridnya pada saat itu, supaya mereka bersungguh-sungguh berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Sebelum pada saat itu Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Tetapi yang didapatkan apa? Kalau orang Batak mengatakan modal. Kalau kita semua pada saat itu tertidur. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, berdoa itu ketika kita datang kepada Tuhan, bukan pada saat ada saja yang akan kita minta kepada Tuhan, tapi kita berdoa di dalam kehidupan kita, karena banyak tantangan-rintangan yang harus kita hadapi, seperti rekan-rekan yang sudah bersaksi tadi.
bahwa cobaan, pergumulan, persoalan selalu menghimpit kehidupan. Tapi oleh karena kita berdoa kepada Tuhan, sehingga dibebaskan dari semuanya itu. Bapak Ibu dan rekan saudara yang terkasih, banyak juga orang berdoa supaya dikatakan bahwa ini adalah orang Nasrani atau orang yang beragama. Dia berdoa di jalan-jalan, dia berdoa supaya ada dilihat orang. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Tapi Tuhan berkata bahwa masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan disitulah engkau berdoa. Dimanapun kita boleh berdoa, Bapak Ibu dan Saudara. Di jalan pun kita boleh berdoa, tapi jangan kita pakai berdoa itu sebagai hal supaya kita ingin dipuji. Karena ketika engkau sudah dipuji di bumi, engkau tidak akan mendapatkan pujian itu di surga. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, banyak juga yang saya dapatkan. Terutama bapak saya kemarin, saya pernah kutuk dia. Karena kenapa? Baru pulang dari ladang, sudah lihat nasi di meja, cuci tangan, langsung dihajar. Hei, jangan, nanti perutnya sakit. Saya mengatakan bahwa orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan lewat doanya, Tuhan tidak akan memberkati. Karena kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Saya melihat bahwa doa itu apa sih sulitnya? Kan doa itu dari hati kita masing-masing. Amin. Bukan kita melihat orang supaya kita, oh dia berdoa. Tapi berdoa itu adalah satu hal, alat yang harus kita pakai untuk berinteraksi dengan Allah kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, orang yang tidak berdoa di dalam kehidupannya hari lepas hari, jangan harap engkau diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Orang yang tidak berdoa di dalam kehidupannya hari lepas hari akan ditimpa selalu malapetaka dalam kehidupannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang tidak berdoa di dalam kehidupannya hari lepas hari, dia tidak bisa mengatur segala kehidupannya. Karena kenapa? Ketika kita mau berinteraksi dengan Tuhan, Tuhan tuntun seluruh perjalanan saya. Tuhan berkatilah keluarga saya. Tuhan berkatilah apa yang saya kerjakan ini supaya dapat berhasil. Tapi ketika seperti bapak saya tadi, langsung dari lahan langsung kita langsung makan, tidak bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kita makan paha ayam yang kayak upin-ipin, ketika kita tidak bersyukur, kita tidak berdoa kepada Tuhan, jangan harap engkau kenyang. Kenyang sebentar jadi ular di dalam perutnya, tidak akan berfaedah kepada Tuhan. Sama saja kita umat orang percaya bahwa untuk apa engkau jadi orang percaya ketika engkau tidak mau berdoa? Untuk apa engkau jadi orang pilihan Allah ketika engkau tidak mau berinteraksi dengan Sang Pemilik kehidupan? Kan orang yang berinteraksi dengan Tuhan, orang dapat berkomunikasi dengan Tuhan karena melalui doa. Seringkali juga di sana saya mengatakan kepada anak sekolah minggu, karena saya handle semua. Jadi bagaimana kita dapat berinteraksi dengan Tuhan? Mereka mengatakan bahwa kita juga berdoa. Terus saya mengatakan juga bahwa kita pun juga bisa dapat menelpon Tuhan Yesus. Kita juga dapat menelpon Tuhan kita. Tuhan kita ada nomornya gak? Ada? Ada yang tahu nomor Tuhan Yesus berapa? Saya tahu. Coba angkat tangannya dua-dua. Coba ibu saudara angkat tangannya dua-dua. Kita kalau mau menelpon, mau berkomunikasi dengan Tuhan, angkat tangannya. Bahwa 5, 10.
Cuma itu nomor Tuhan Yesus. Amin. Jadi ketika di dalam menjalani setiap kehidupan kita hari lepas hari, ketika sudah bimbang menjalani kehidupannya hari lepas hari, teleponlah Tuhan Yesus bahwa Tuhan, ini saya, tuntun saya. Berkati setiap apa yang saya kerjakan, berkati setiap apa yang saya lakukan, dan lain sebagainya. Mudah kok. Tidak seperti nomor telepon kita sampai 12 digit ke sana. Ini cuma 5, 10. Cuma 4 digit. Masa kita tidak bisa menghafalnya? Dan kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu dan rekan saudara yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, orang dapat berdoa di dalam kehidupannya hari lepas hari. Seringkali saya komen. Makanya jemaat saya yang di Kepulauan Riau, di mana-mana pun Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada yang mau berteman dengan saya di Facebook. Karena kenapa? Saya pasti langsung komen ketika sudah ada status, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan, bebaskanlah saya dari segala cobaan. Emang ada Tuhan di dalam sosmed? Amin. Ketika ada keluhan di dalam kehidupannya hari lepas hari, dia curhat ke sosmed. Seakan-akan dia bicara kepada Tuhan yang ada di sosmed. Tuhan, lepaskan saya dari beban hidup saya. Kemana kita harus mau meminta pertolongan Bapak Ibu dan Saudara? Kepada Sang Pemilik kehidupan kita, bukan kepada sosmed. Makanya jemaat saya tidak ada yang mau berteman dengan saya di dalam sosmed. Karena kenapa? Tidak ada Tuhan di dalam sosmed. Hanya komentator yang paling banyak ke bawah. Sabar ya, dan lain sebagainya. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, orang yang menaruh harapannya, orang yang berdoa dalam sosmed, berarti dia tidak percaya sepenuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan. Bahwa ada yang sesungguhnya, akar yang sebenarnya yang kita tempati untuk minta pertolongan, bukan kepada Facebook dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, berdoalah pada tempat yang sesungguhnya, maka engkau akan diberkati apapun yang engkau pinta daripadanya. Karena Tuhan berkata, mintalah maka engkau akan diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan memperoleh apa jika tidak berdoa. Masih menyambung dengan yang saya katakan tadi. Dalam Yakobus 4 ayat yang kedua B mengatakan bahwa kamu tidak akan memperoleh apa-apa. Jadi ketika kita berdoa, kita menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, dan melalui kebenaran firman Tuhan kita diajarkan untuk berdoa agar segala hal yang kita pinta kepadanya akan dikabulkan. Dan banyak orang berdoa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sama seperti yang saya katakan bahwa berdoa supaya ingin dilihat orang. Berdoa Bapak Ibu dan Saudara meminta kepada Tuhan, maunya langsung dijawab, maunya langsung untuk dikomen oleh Tuhan. Sama seperti dia tadi dalam sosmed, maunya langsung dikomen oleh komentator di dalam. Tetapi Tuhan mengatakan ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan melihat dulu apakah dia sungguh-sungguh kepadanya atau tidak. Seperti dikatakan tadi bahwa jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan kita berdoa di sini, Tuhan, saya mau rumah yang bersusun berkue lapis, mobil yang berderet kayak rel kereta api. Datangkanlah saat ini. Oh, tidak akan didatangkan Bapak Ibu dan Saudara. Meskipun kita jungkir balik. Karena kenapa? Keinginan duniawi yang akan kita minta, bukan di dalam kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan malas untuk berdoa. Jadi pada siapa yang malas berdoa tidak akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin.
Jadi Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan pada saat ini sudah mengajarkan kepada kita semua bahwa seperti nas pembimbing kita tadi mengatakan bahwa tetaplah berdoa. Karena doa adalah suatu nafas bagi kita, bahkan suatu hal yang harus kita pakai untuk dapat berkomunikasi dengan Dia. Dan jangan juga berdoa di dalam sosial media. Karena di dalam sosial media engkau tidak akan menjawab setiap doa yang engkau minta kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau minta kepada Sang Pemilik kehidupanmu, maka apa saja yang engkau minta kepadanya akan diberikan kepadamu. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini senantiasa terus menopang kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk menjalani setiap kehidupan kita. Dan tetaplah berdoa, jangan malas untuk berdoa. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.